Assalamualaikum Pak. Yo, assalamualaikum Pak Doli. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Pak Doli gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat juga Pak. Sebelumnya terima Oke. kasih banyak ini Bapak sudah mau meluangkan waktunya. Saya tahu waktu Bapak sangat padat ini akhir-akhir ini. Enggak juga lah. Ya, enggak apa. Jadi Baik. sekali lagi terima kasih ya Pak ya. Dan Ya, ini seperti yang sudah saya sampaikan kemarin juga, ini merupakan salah satu tugas kami sebagai program di dalam CGP. Kami diminta untuk melakukan wawancara beberapa kepala sekolah tentang praktik ya, baik pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan di sekolah yang Bapak pimpin. Nah, jadi seperti ya. itu, Pak. Dan dalam kegiatan ini, saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan terkait pengambilan keputusan Bapak sebagai seorang pemimpin di sekolah ya, Pak ya. Ya, baik. Oke, baik. Kita langsung mulai saja ya, Pak, untuk ke pertanyaannya. Ya, Oke, silakan. yang pertama yang ingin tanyakan, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Oke, baik. Terima kasih Pak Doli. Sebelumnya saya ucapkan selamat mengikuti CGP. Semoga lancar, sukses sampai selesai nanti. Amin. Terima kasih juga sudah memberikan saya kesempatan juga sebagai salah satu narasumber. Baik, kita langsung saja terkait dengan bagaimana cara mengidentifikasi terkait dengan dilema ya. Iya, Dilema apa tadi? dilema etika dan bujukan moral atau bujukan moral. Dilema etika atau bujukan moral ya. Nah, pertama itu kita balik dulu dari kata-kata dilema ya, dilema etika. Nah, dilema ini kan segala sesuatu yang memang suatu hal yang terletak di antara dua hal gitu ya. Hal itu bisa benar keduanya, bisa salah keduanya. Jadi itu yang membuat seseorang atau kita dilema. Nah, bagaimana saya selaku pimpinan mengidentifikasi hal-hal seperti itu, terutama kita langsung saja terkait dengan yang barangkali dilema-dilema yang dihadapi oleh kepala sekolah di tempat saya bekerja, dan tentu saja terkait dengan guru langsung lah ya. Iya, Pak. Kenapa? Karena ada hal kadangkala yang membuat seseorang guru di sekolah itu menghadapi permasalahan-permasalahan. Nah, permasalahan itu kadang-kadang bukan permasalahan yang tidak baik, tapi permasalahan-permasalahan baik di mana mereka harus mengambil salah satu dari dua hal tersebut yang tidak bisa dihindari. Nah, tentu saja sebagai guru, tentu dia teman ini akan berbicara dengan kepala sekolah, dan tentu kepala sekolah harus segera mengambil tindakan. Nah, terkait dengan itu, bagaimana cara mengidentifikasi? Tentu saja kita melakukan komunikasi secara langsung dengan guru yang bersangkutan, mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Nah, tentu saja karena ini dilema, tentu ada dua hal permasalahannya. Nah, kita tentu secara langsung akan bertanya terkait dengan permasalahan yang dihadapi, antara satu masalah yang satu apa, kenapa, bagaimana, dan tentu saja yang kedua, masalahnya yang kedua juga seperti itu, kenapa, bagaimana, dan mengapa, begitu ya. Nah, setelah kita tahu permasalahan-permasalahan, nah tentu nanti sebagai kepala sekolah, pimpinan, saya harus mengambil keputusan. Walaupun keputusan itu akan berakibat salah satunya dalam konteks dilema etika ini ada hal menyangkut dengan tanggung jawab sebetulnya, terkait dengan tanggung jawab, dan dari satu sisi dengan tanggung jawab tersebut di mana adanya dilema itu akan terjadi suatu pelanggaran dalam tanda petik. Kenapa ada pelanggaran? Karena ada di antara dua hal tersebut harus dipilih salah satu, sehingga ada hal lain yang juga merupakan kewajiban misalnya, walaupun itu benar tapi tidak dilaksanakan, maka itu akan terjadi suatu pelanggaran sebetulnya. Tetapi itu tetap harus diambil keputusan begitu. Jadi barangkali terkait dengan pertanyaan tadi ya seperti itu. Tentu saja kita melakukan wawancara secara langsung, bertemu secara langsung, berkomunikasi, menggali apa saja permasalahannya.
Seperti itu Pak Doli. Baik Pak, berarti mengidentifikasi komunikasi yang lebih penting ya Pak ya, dan dari situ Ya. kita bisa telaah nanti masuknya dilema etika atau bujukan moral. Baik Pak, mungkin ada nggak kira-kira contoh kasus mungkin yang Bapak alami sebagai pimpinan selama ini, contoh sederhana saja, tidak perlu sampai detail mungkin, yang pernah Bapak alami dalam memutuskan dilema etika ini Pak? Contoh kasusnya ada nggak? Ya, dilema etika itu sebetulnya kan tidak etika itu kan tidak selalu hal yang menyangkut hal-hal yang buruk gitu ya. Etika itu ya bagaimana kita menghadapi permasalahan-permasalahan aja sebetulnya. Apakah permasalahan itu baik atau benar. Nah, terkait dengan contoh-contoh itu kalau kembali ke kasus real gitu ya. Misalnya seperti ini, kan teman-teman itu ada kalanya dia menghadapi permasalahan seperti ini. Tiba-tiba, kasus itu bisa tiba-tiba, bisa saja sudah terencana, teridentifikasi dari jauh-jauh hari. Misalnya seperti ini, dari satu sisi dia hari ini bertugas mengajar di sekolah, tiba-tiba ada hal lain yang juga merupakan suatu kewajiban ya, suatu kebenaran, sesuatu yang benar gitu ya. Apa itu misalnya kadang-kala tiba-tiba anaknya sakit, suaminya sakit, mertuanya sakit, istrinya atau suaminya yang sakit. Nah tiba-tiba dia melapor kepada sekolah. Nah di sini kan dia dilema ya, sesuatu yang dilema di mana dua hal tersebut dua-duanya benar gitu ya, dia mempunyai kewajiban atas kedua hal tersebut. Ada kewajiban dia sebagai guru mengajar di sekolah, tapi dari satu sisi ada suatu kewajiban juga yang dimana dia harus, misalnya terkait dengan contoh tadi, dia harus menemani anaknya sakit, berobat, istri, suami dan segala macam. Nah kasus-kasus seperti ini tentu banyak terjadi di sekolah-sekolah ya, yang itu barangkali hampir di semua sekolah, dan itu manusiawi aja, karena itu kita akan semua kita tidak bisa lepas dari permasalahan-permasalahan seperti itu. Jadi kalau untuk sekedar contoh simpel seperti itu aja Pak Doli. Iya Pak. Ada permasalahan-permasalahan itu seperti yang kita bilang tadi, dilema etika itu ya dia dalam menyangkut secara teoritis bisa dalam hal-hal benar-benar atau salah-salah dari dua hal. Nah itu contohnya. Jadi dari satu sisi ada kewajiban mengajar, yang satu sisi ada kewajiban di mana dia harus menemani suaminya, dua-duanya benar. Iya Pak, betul. Dan merupakan kewajibannya. Nah itu dilemanya di sana. Nah bagaimana kepala sekolah sebagai pimpinan mengambil keputusan. Nah itu nanti kembali ke pertanyaan yang tadi itu. Tahapannya ya seperti yang sudah saya ceritakan tadi. Nah, contohnya seperti itu Pak Doli. Oke Pak. Berikutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus yang mana ada dua kepentingan seperti yang tadi Pak? Ya itu tadi, pertama kita panggil gurunya atau dia yang menghadap kepala sekolah. Nah kita cari hal yang paling, kalau bahasanya tingkat kepentingan yang paling urgent. Di mana yang paling urgent, di mana hal yang menuntut kita harus mengambil keputusan terhadap suatu hal yang paling urgent atau yang paling berpengaruh terhadap yang bersangkutan. Nah, misalnya kalau yang tadi itu, kalau kita bandingkan antara mengajar dengan satu sisi dia misalnya anaknya sakit keras atau orang tua atau siapapun juga, tentu kita harus melihat hal itu sebagai dalam konteks urgensinya begitu ya. Nah, maka setelah kita gurunya menghadap kemudian bercerita bagaimana dua hal itu, kondisi seperti itu, nah, tentu sebagai kepala sekolah kita melihat itunya tadi urgensinya, kemudian tingkat keperluannya untuk hal-hal kasus lain. Jadi tingkat prioritasnya mana yang harus kita prioritaskan dulu, yang berdampak kepada yang bersangkutan. Nah tentu itu yang kita pertimbangkan. Nah kalau dalam hal ini tentu saja kalau ada kasus seperti yang saya ceritakan itu, tentu kita mengambilnya mana tingkat kepentingan yang lebih utama dulu, yang akan berdampak secara besar, nanti berpengaruh secara besar terhadap yang bersangkutan. Nah, tentu kita akan memilih memberi dia izin untuk menangani, pergi mengobati keluarganya atau apa, daripada dia mengajar. Nah,
Kenapa? Tentu saja itu tadi pertimbangannya, karena ada hal yang lebih sifatnya manusiawi, di saat mana dia tidak nanti pergi berobat, ada hal yang berakibat lebih fatal nanti. Sementara untuk mengajar ada solusi lain yang bisa kita berikan misalnya. Nah seperti itu, Pak Doli. Banyak pertimbangan ya Pak ya. Oh ya harus, karena memang itu tadi ada aspek kemanusiaannya, Iya. ya ada aspek kepentingan yang lebih mendesak seperti itu, sosialnya dan segala macam. Oke, baik Pak. Ini apakah juga menjawab pertanyaan berikut Pak? Prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini gitu Pak? Ya kalau prosedur itu tadi aja, kalau ada hal seperti itu misalnya kalau yang tiba-tiba namanya, yang tiba-tiba yang tanpa kita rencanakan tiba-tiba ada dilema yang terjadi gitu ya. Ya seperti itu tadi. Dalam rapat-rapat guru saya harapkan pertama kalau dia sempat belum ke sekolah ya sampaikan informasi kepada kepala sekolah terkait dengan kondisi yang ada ya, tahapan-tahapan prosedur ya seperti itu, memberitahu baik secara langsung tidak langsung, apalagi dikaitkan dengan teknologi komunikasi sekarang bisa bermacam-macam, bisa telepon, WA segala macam. Kalau hal itu sifatnya mendadak seperti ya, tetapi kalau sifatnya itu hal-hal yang terkait dengan permasalahan-permasalahan jauh-jauh hari sudah dapat informasinya, sudah tahu permasalahannya, tapi eksekusinya, pelaksanaannya jauh hari. Nah, kita tetap menyampaikan kepada guru untuk menyampaikannya jauh-jauh hari itu akan lebih baik sehingga kita bisa memprepare atau mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan keputusan yang kita ambil nanti. Misalnya ada guru itu 1 minggu dia pergi ke pelatihan gitu ya. Nah, dia tidak tahu jauh-jauh hari gitu ya kan. Nah, tetap kita harapkan guru memberitahu kepada sekolah terkait dengan surat menyurat, kemudian kapan apanya menghadap, kapan dilaksanakan. Nah, kalau jauh-jauh hari dia menyampaikan itu tentu dia bisa mempersiapkan segala sesuatu. Kalau itu yang terjadi misalnya, tentu prioritasnya adalah dia harus ikut pelatihan dulu. Sementara tugasnya di sekolah bisa ditinggalkan dengan misalnya meninggalkan tugas atau dengan guru pengganti nanti. Jadi kalau soal prosedur, saya pikir relatif saja Pak Doli, tidak mesti harus kayak dengan SOP yang standar banget, kemudian harus seperti tahapan-tahapan gini, enggak. Karena ya seperti itu aja, relatif saja. Yang penting bagaimana kita melakukan komunikasi antara pimpinan dengan teman-teman semua, yaitu sudah cukup saya pikir. Gitu aja. Oke, baik Pak. Berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya itu tadi, dengan yang paling efektif itu ya mengajak guru-guru semua untuk bisa mengantisipasi hal seperti itu gitu ya. Kalau ada sifatnya mendadak, dia harus bisa juga memberikan alternatif terhadap dua hal dilema tadi ya, gitu ya. Nah, kemudian kalau jauh-jauh hari itu tadi ya juga seperti itu, memberikan informasi lebih awal sehingga kita bisa mengambil keputusan, kepala sekolah bisa memberikan keputusan yang tepat begitu ya, dengan dilema yang dihadapi oleh teman-teman di lapangan seperti itu. Oke Pak. Berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika, Pak? Ada nggak tantangan? Mungkin dari kasus yang lain juga boleh, Pak. Ada tantangan? Ya, tantangan itu antara aturan dan kebijakan begitu saja. Jadi tantangan itu tentu saja kalau kita berbicara tentang tantangan, kita di lembaga pendidikan atau di mana saja sih sebetulnya, bukan hanya lembaga pendidikan pemerintah swasta atau apa saja, hal-hal seperti itu tantangannya adalah bagaimana kita bisa mengambil suatu keputusan dari satu sisi atau kebijakan ya, di satu sisi tidak melanggar regulasi peraturan perundang-undangan, tapi dari satu sisi ada hal lain yang juga bisa kita buat yang membuat orang lain itu juga terbantu gitu ya, sebagai ya Pak. Jadi antara kebijakan itu dengan apa dengan regulasi itu yang membuat barangkali kepala sekolah tantangannya di sana, bagaimana kepala sekolah membuat kebijakan itu
tidak menyalahi undang-undang dari satu sisi lain keputusan yang diambil itu terkait dengan kebijakan itu juga bisa mencari solusi dari permasalahan teman-teman yang ada. Jadi seperti itu kira-kira tantangannya di lapangan itu ya. Tantangan itu seperti aja Pak Doli, sebab kita berbicara tentang peraturan perundang-undangan terkait dengan kalau misalnya kita di sekolah itu disiplin pegawai bagaimana segala macam gitu ya. Jadi tantangannya itu aja sih, tidak ada yang lain. Kenapa? Karena semuanya kembali kepada hal itu, ada yang sifatnya peraturan, ada kebijakan, ada yang sifatnya hubungan kita sesama manusia, sosial gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu menjadi pertimbangan kita, dan itu sekaligus juga tantangan bagaimana kita menempatkan mengambil keputusan itu secara bijaksana seperti itu. Baik Pak, berarti keputusan yang bijaksana itu jadi tantangannya Pak ya? Iya, itu menurut kebijaksanaan yang apalah gitu ya. Oke Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya Pak? Sebetulnya pertanyaan itu lebih kepada tentu saja kepada tingkat kasusnya sih sebetulnya. Kalau cuma untuk kasus-kasus sederhana yang sifatnya normatif ya, yang tidak yang kasusnya permasalahan itu tidak menyangkut permasalahan etika yang berat ya dalam konteks karena seperti yang saya sampaikan tadi. Dilema itu kan ada dilema hal yang terkait dengan hal yang benar-benar atau hal yang salah-salah gitu ya. Dua kejadiannya sih kedua-duanya benar atau dua-duanya salah. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi tergantung permasalahannya bagaimana besar kecilnya gitu. Kalau permasalahannya cuma antara misalnya yang benar-benar sesuatu yang dua-duanya benar tapi harus diambil kesimpulan, saya pikir tidak ada yang terlalu berat. Nah, cuma nanti kalau permasalahannya itu dua dilematis peristiwa kejadian yang dialami oleh seseorang atau teman guru di mana dua-duanya permasalahan yang dihadapi itu adalah sama-sama salah, sehingga itu yang barangkali membuat kita itu ya sulit sekali untuk mengambil keputusan itu seperti itu Pak Doli. Jadi tergantung itu saja sih. Tergantung kasus ya Pak ya? Ya, itu ke sosialnya. Kalau permasalahan itu relatif ringan-ringan saja, sesuatu yang normatif, yang ya itu tidak terlalu sulit. Tapi kalau sudah mencakup hal yang berat dalam tanda petik, apalagi menyangkut susila yang jelek, yang tidak benar, nah itu barangkali yang memerlukan sulit sekali barangkali bagi kita untuk mengambil keputusan itu. Walaupun itu harus diambil gitu ya. Nama dilema itu ya tetap saja sesuatu yang bagaimana kita bisa menempatkan keputusan itu dengan tepat begitu. Oke, baik Pak. Berarti relatif ya, tergantung kasus ya berarti Pak ya? Ya. Oke Pak. Berikutnya, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Pak? Kalau pertanyaannya itu membantu seseorang yang membantu saya dalam mengambil keputusan itu ya? Atau faktor-faktor gitu? Ya, faktor-faktor yang tidak ada sih. Bagi saya sama saja semuanya. Artinya saya tidak melihat seseorang itu karena faktor X-nya begitu ya, baik itu faktor primordialismenya maupun faktor relasinya dengan orang-orang tertentu. Faktor primordialisme itu kan melihat suku, agama, bangsa, agama dan segala macam, atau misalnya melihat kepada relasinya dengan orang-orang tertentu sehingga menjadi alasan bagi saya untuk mengambil keputusan yang tidak pas. Bagi saya itu saya sampingkan saja, karena intinya adalah sebagai pimpinan saya tidak boleh mendapatkan tekanan dari siapapun juga, karena permasalahan itu sesungguhnya
ya tentu permasalahan yang di internal di sekolah kita gitu ya. Ya, tetapi kalau misalnya memang menyangkut dengan orang luar, tentu ya kita tentu bisa menyelesaikan dengan orang-orang yang memang ada faktor X atau orang eksternal yang terlibat dengan teman atau siapapun yang ada permasalahan seperti itu. Tapi sejauh ini tidak ada tekanan dari orang lain, pengaruh dari orang lain untuk memberikan sebuah keputusan kebijakan terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman, sehingga kita dalam mengambil keputusan tidak independen gitu ya. Ya, intinya bagi saya bagaimana permasalahan itu menyelesaikan permasalahan orang itu dengan bijak seperti itu. Karena dari satu sisi ya saya sudah punya prinsip tentunya manusia itu di dunia itu yang adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi kalau kita bisa memudahkan urusan orang lain, insya Allah akan memudahkan urusan kita. Jadi intinya seperti itu aja. Apapun permasalahan teman-teman di sekolah, insya Allah saya akan memberikan kebijakan yang bijaksana, yang bisa membantu menyelesaikan solusi teman-teman, sehingga yaitu tadi dengan membantu orang bagaimana dia bisa keluar dari permasalahan-permasalahannya. Ya insya Allah seperti yang saya sampaikan tadi, bagi kita hidup di dunia ini bagaimana sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang berguna bagi orang lain juga. Nah, seperti itu. Kira-kira Pak. Luar biasa. Ini terakhir Pak pertanyaannya. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika Pak, yang bisa saya jadikan pelajaran ini? Pembelajaran itu apa ya? Ya itu tadi, kadang-kadang kita pembelajaran yang kita ambil untuk memutuskan segala sesuatu itu ya kembali kepada apa ya, pembelajarannya itu banyak dari kasus-kasus yang ada itu harus kita sebagai pimpinan lah harus benar-benar jeli menempatkan permasalahan itu sehingga kita dapat mengambil keputusan yang tepat begitu. Karena setiap masalah pasti beda sebab akibatnya ya, sehingga kita perlu betul-betul mendalami ya permasalahannya apa, mengapa, bagaimananya. Nah, jadi pembelajaran yang kita dapatkan dari yang seperti itu ya, dengan kasus yang berbeda memerlukan cara dan pandang dan cara mencari solusinya yang berbeda pula. Jadi tidak satu kasus tidak bisa disamakan antara kasus yang lain dalam mengambil kebijakannya. Jadi seperti itu aja pembelajaran yang bisa kita dapat ya, karena beda masalah, beda solusi seperti itu ya. Jadi tidak bisa disamakan gitu. Berarti harus jeli ya melihat kasus ya Pak ya. Iya, harus tidak disamaratakan gitu ya. Okay. Dan yang terpenting itu juga tidak usah melihat orangnya siapa gitu ya. Yang penting kita ingin berbuat baik untuk orang sajalah gitu ya. Kita tidak lihat agamanya, sukunya, apa itu laki perempuan, selama itu bisa kita bantu. Ya namanya orang berada dalam kesulitan gitu ya. Pasti kita berusaha untuk membantu, karena yaitu tadi sebagai pimpinan disitulah peran kita, di mana kita bisa memberikan kontribusi memutuskan segala sesuatu ya. Di sana tempatnya kepemimpinan kita itu di mata teman-teman gitu ya. Gitu. Oke, baik Pak, luar biasa Pak percakapan kita Pak. Insya Allah saya bertanya kepada yang ahlinya malam ini, luar biasa. Jadi saya banyak dapat pelajaran, banyak dapat ilmu juga dari Bapak ini. Ya intinya kita aja Pak Doli, kita berbaik hidup di dunia ini kan, yang penting berbuat untuk orang lain, memudahkan urusan orang lain. Ya Insya Allah mudah-mudahan Allah akan juga memudahkan urusan kita juga. Oke Pak, dan ini juga jadi refleksi untuk kami Pak, anggota CGP sebenarnya, pembelajaran yang bisa kami ambil nanti bisa kami juga terapkan di sekolah kami masing-masing. Dan sekali lagi Pak, terima kasih banyak atas waktu dan berbagi pengalamannya. Mungkin hanya itu Pak pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Sehat selalu Pak, terima kasih banyak waktunya. Nama boleh sehat selalu, sukses selalu sampai selesai nanti CGP-nya.
Amin, Semoga nanti amin. karirnya terus melejit gitu ya. Amin, Oke. amin. Terima kasih banyak, Pak. Oke, Pak, kalau Ya, begitu baik. boleh saya Ya, akhiri ya, Pak ya, percakapan kita ya ini, Pak boleh, ya. boleh. Baik, Ya, baik. Boleh. oke. Saya akhiri, Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bu? Sehat, Bu? Sehat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Bu. Sehat kan? Alhamdulillah Nah, sehat, Bu. oke. Sebelumnya terima kasih dan minta maaf ini, Bu. Terima kasih banyak sekali sudah mau meluangkan Mhm. waktunya sebentar pada Iya. kegiatan ini ya, Oke. Bu. Nah, Iya, ini ya. merupakan salah satu tugas kami sebagai CGP. Mhm. Kami diminta untuk Iya. melakukan wawancara dengan kepala sekolah tentang Mhm. praktik baik pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan di sekolah, Ibu. Iya, Jadi, iya. terima kasih sebelumnya sama Ibu karena sudah meluangkan waktunya. Oke. Terus dalam kegiatan Nah, ini, Bu, saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan sama Ibu. Boleh ya, Bu ya? eh, boleh. Insya Oke. Allah ibu jawab, saya ibu jawab ya. Oke, siap Ibu. Baik, Bu, langsung Oke. saja. Yang pertama, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah, Ibu? Oke, tentu ibu tidak langsung ya Pak Dol ya, paling permasalahan anak atau permasalahan apapun di sekolah pasti kita kan berjenjang ya, yang lebih tahu adalah wali kelasnya. Iya. Nah, kemudian dari wali kelas mungkin melalui guru BK ya, kemudian kesiswaan, kemudian baru ke ibu ya, itulah jenjang-jenjang yang kita lalui gitu. Jadi Nah, ada tahapannya ya, Bu ya, di sekolah ya, Bu ya? ya tahapannya. Nah, jadi dari situlah mungkin dari kasus-kasus baru ketahu apakah itu dilema etika atau Ya, bujukan moral ya, Bu ya, nanti ya. iya benar. Baik, Bu. Untuk berikutnya, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, Ibu, yang mengandung nilai kebijakan. Oke, biasanya kita gali dulu informasinya Pak Dol. Kita gali informasi ya dari sumber-sumber yang sudah Ibu sebutkan tadi. Kemudian kita juga tidak lupa selalu komunikasi dengan orang tua. Itulah intinya ya. Memang sulit untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan dilema etika. Kita pun tidak bisa sembarangan, kita juga nggak bisa seperti penegak hukum ya, yang sudah punya pasal-pasal yang harus dilewati. Kalau kita sebagai kepala sekolah atau sebagai guru, kita tuh lebih banyak bermain ke perasaan Pak Dol. Nah, tidak semuanya bisa kita selesaikan dengan tata tertib yang tertulis itu, tapi kita juga harus mempertimbangkan perasaan dan masa depan anak-anak itu. Artinya tidak langsung bisa memvonis ya, Bu ya. Iya, Jadi betul. banyak pertimbangannya. Jadi orientasinya ke siswa yang terbaik untuk siswa berarti ya, Bu ya. Betul, betul. Oke, baik Bu. Berikutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini, Bu? Prosedurnya seperti apa, Bu? Iya, prosedurnya biasanya kita dari laporan wali kelas dulu ya, laporan wali kelas, kemudian jelas kita komunikasi dengan anak dan dengan orang tua, ya, dan biasanya kita juga melibatkan guru BK. Gitu. Jadi kita harus melalui tahapan-tahapan itu, gitu. Guru BK lah yang lebih mendalam ya, memahami anak dengan ilmu-ilmu yang mereka miliki, dan tak kalah pentingnya juga adalah bagian kesiswaan yang selalu menyelesaikan masalah siswa kita gitu. Oke, berarti dari wali kelas awalnya tadi ya, Bu ya? Dari wali kelas. Oke. Berikutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Nah,
yang efektif itu kalau komunikasi kita lancar, Pak Dok. Kalau komunikasi kita lancar itu senang kita untuk menyelesaikan masalah-masalah dilema etika itu. Maksudnya gini, ada keterbukaan antara anak siswa kita, orang tua dan pihak sekolah gitu. Itu yang lebih efektif. Keterbukaan maksudnya gini, tidak ada yang ditutup-tutupi. Misalkan orang tua, kadang-kadang orang tua kan beranggapan gini, anakku di rumah baik-baik aja kok, gitu kan. Dia hanya di sekolah ini, berarti kan ada yang ditutup-tutupi. Nah, itu yang lebih sulit. Tapi kalau kita kita terbuka dengan permasalahan anak, mudah bagi kita untuk mencari jalan keluarnya atau mencari solusinya gitu. Tapi harus ada kerjasama, saling terbuka. Kunci masalahnya itu apa gitu, sehingga dia mempunyai dilema seperti itu. Berarti artinya keterbukaan semua pihak ya Bu ya? Iya, betul. Baik, berikutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Ibu? Nah, kalau tantangannya yang pertama ya, kebalikan dari yang tadi itu, tidak ada keterbukaan. Jangankan antara kita dengan orang tua ya Pak Dol ya, antara ibunya anak ini dengan bapaknya dia udah nggak sama, udah nggak sejalan gitu. Misalkan ibunya terlalu memanjakan, terlalu melindungi, sementara ayahnya terlalu tegas. Misalkan kalau anak ada masalah langsung main tangan yang seperti itu. Jadi sebagai seorang ibu tentu melindungi ya, dia nggak rela anaknya ya. Yang seperti itu susah. Nah, itulah kadang-kadang penghambatnya. Sedangkan kita tuh bukan untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah, tapi kita harus menyelesaikan masalah itu demi untuk pendidikan anak-anak kita gitu. Nah, seperti itu Pak Dal. Oke Bu. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal, Ibu? Nah, sebenarnya kita punya jadwal evaluasi ya atau sejenisnya lah. Evaluasi itu laporan dari BK dan kesiswaan biasanya. Nah, kita pun dalam menyelesaikan itu Ibu tidak sendiri, pasti melalui tim ya. Yang tadi itu ada wali kelas, ada BK, ada guru mata pelajaran, ada kesiswaan, ya ada wakil-wakil yang lain gitu dalam menyelesaikan itu kita harus ini. Tapi tidak menutup kemungkinan kita itu mengambil tindakan per kasus. Nggak mungkin dong kita nunggu sampai sebulan baru bisa menyelesaikan masalahnya, enggak. Jadi kalau kasus ini butuh cepat penyelesaiannya, ya kita laksanakan pada saat itu. Oke, artinya fleksibel juga ya Bu ya, ada dua kemungkinan, tergantung kasusnya. Kalau kasusnya butuh cepat selesaikan ya bisa langsung selesaikan cepat. Atau bisa juga dengan evaluasi rutin berarti ya Bu ya, berarti di sekolah ada kegiatan rutin. Oke, baik-baik. Kondisinya juga bisa. Iya Bu. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Oke. Kalau yang mempermudah, ya jelas Ibu nggak bisa kerja sendiri. Itu yang Ibu bilang tim tadi, ya. Tim dari orang tua yang tahu permasalahan anak di rumah kan, kemudian dari guru-guru, dari guru mata pelajaran, dari guru BK, kemudian dari wali kelasnya yang menjadi orang tuanya di sekolah, kemudian juga dari kesiswaan yang membantu gitu. Oke, baik Bu. Ini akan bisa ya, artinya tim kolaborasi ya Bu ya. Iya, Oke, benar. Oke Bu, ini pertanyaan terakhir dari saya. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika itu, Bu? Ya.
dalam mengambil keputusan dilema etika, namanya juga dilema ya, pasti banyak pertimbangan ya padahal. Nah, namun sekian banyak pertimbangan itu kita pasti tetap mengutamakan pendidikan anak gitu ya. Kita bukan hanya memutuskan bahwa anak masalah ini lalu kita keluarkan, tidak. Kita tetap mempertimbangkan, kita cari bersama-sama solusinya ya. Nah, itulah yang kita harapkan betul, yang kita menjadi kita adanya kerjasama, adanya keterbukaan orang-orang yang dekat dengan siswa tersebut, ya. Nah, yang kuncinya itu tadi, kita tetap mengutamakan pendidikan anak, karena bagaimanapun anak-anak ini untuk kehidupan dia ke depan, dia yang menentukan, bukan orang lain. Jadi kita semangati, walaupun misalkan dia merasa nggak cocok di tempat kita semangati apa yang menjadi keinginan dia, kita dukung, kita cari solusi yang terbaik buat anak tersebut. Itu Pak. Baik Bu, berarti ada pertama tadi orientasinya pengambilan keputusannya adalah keputusan yang terbaik untuk anak ya Bu ya. Iya. Jadi orientasinya untuk anak, kebutuhan anak. Yang kedua, kolaborasi tadi, bekerjasama dengan semua tim. Iya. Dan tak jarang kan Pak Doli tahu sendiri bahwa anak-anak kita ini dia sudah memilih sekolah SMA, bersekolah di tempat kita, sedangkan keinginan itu bukan dari dirinya sendiri, tapi dari orang tuanya, gitu. Dia sendiri kepengennya di SMK. Nah, tapi karena orang tuanya merasa SMK itu jauh dari tempat tinggalnya, memudahkan untuk mengantar dan lain sebagainya, maka memilih SMA. Jadi jiwa anak itu berontak. Nah, seperti itu pun kita temui, tapi pelan-pelan kita cari solusinya. Berarti nggak buru-buru juga dalam mengambil keputusan berarti ya Bu ya? Bisa buru-buru. Kita kasih waktu gitu kan, untuk mereka berpikir lebih jernih lagi, mengurangi egonya, misalnya kita sebagai orang tua kan, untuk kepentingan anak itu tadi, yang menjalani kan anak. Iya Bu, oke Bu. Luar biasa percakapannya Bu ya. Terima kasih banyak karena pertanyaan saya udah habis Bu. Jadi terima kasih banyak. Ini juga jadi refleksi untuk kami JGP di JGP, belajar dari pemimpin, seorang pemimpin ya. Terus kolaborasi, sharing ilmu dengan Ibu langsung ya, karena sudah pasti banyak kasus-kasus yang ada dilema etikanya seperti yang Ibu sampaikan tadi. Tantangannya juga luar biasa. Terima kasih sekali lagi Bu. Mungkin itu aja. Terima kasih, saya cukupkan ya Bu. Oke, saya akhiri ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.